Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, masih membahas tentang adab memberi ataupun menerima hadiah. Di dalam kitabnya itu adalah jilid 2 halaman 22, Syarah Al-Hikam Syekh Ibnu Abbad An-Nafasi Ar-Rundi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Asy-Syaikh Ibnu Athaillah radhiyallahu an. La tamuddanna yadaka ilal akhti minal khalaik. Janganlah sekali-kali kalian ulurkan tangan untuk menerima pemberian dari makhluk. Illa antara annal mu'tiya fihim maulaka. Kecuali engkau menyadari bahwa pemberi yang sejati di balik mereka itu ialah Rabbmu. Fa idza kunta kadzalik, apabila engkau mampu berlaku demikian, akhud ma wafaqa al ilma, maka terimalah apa yang sesuai dengan ilmu yang engkau pahami. Ini sudah dijelaskan 2 minggu berturut-turut. Pada malam hari ini kita akan diajak oleh Syekh Ibnu Abbad untuk ada beberapa dawuhipun para ulama dan dawuhnya dan kisah para ulama, juga hadis-hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waqala Ibrahim Al-Khawas. Berikutnya ini ada dawuhipun Ibrahim Al-Khawas radhiyallahu taala anhu. Mudah-mudahan Allah meridhoi Syekh Ibrahim Al-Khawas. Beliau berkata, beliau dawuh, layam bagi sufi, tidak sepantasnya bagi orang sufi. Ini sufi kan, kalau dulu-dulu itu kan orang sufi dan tidak niku cetong ya. Kalau sekarang itu orang sufi kadang nyamar, kadang orang gak sufi, kadang malah nyamar jadi tidak sufi. Layam bagi sufi, tidak pantas, tidak patut bagi sufi ayyata arrodo, untuk memperlihatkan lil kuuti, memperlihatkan untuk duduk-duduk saja santai-santai, anil kasabi, meninggalkan bekerja. Jadi tidak pantas bagi sufi untuk memperlihatkan dirinya itu santai-santai meninggalkan pekerjaan. Illa, kecuali, nah ini boleh, illa ayyakuna rajulan magluban, kecuali dia itu adalah lelaki yang terbelenggu, terbatasi. Maksudnya itu adalah mboten enggak ada kerjaan. Pripun maneh wong mboten enten terbelenggu, maksudnya tidak dapat pekerjaan. Qad aghnathu, yang sungguh-sungguh dia itu tidak membutuhkan hal-hal kondisi jiwa atau keadaan jiwa, anil makasibi, dari bekerja. Bahkan sudah tidak dapat pekerjaan dan juga hatinya itu juga tidak membutuhkan pekerjaan. Maksudnya pripun nggih, pun kecukupan. Tidak patut bagi seorang sufi untuk santai-santai tidak bekerja, kecuali kalau dia itu memang tidak punya pekerjaan dan juga dia itu kondisi batinnya tidak butuh bekerja. Jadi batinnya niku nggih santai. Santai ini pripun? Santai karena memang sudah kecukupan. Kecukupannya dari mana kalau mboten bekerja? Ya memang di yang kemarin itu tajrid itu ada yang beri dan seterusnya. Wa amma man kanat al hajatu bihi qaimatan. Wa amma man kanat, dan adapun orang yang berada dalam kedudukan membutuhkan, hak membutuhkan. Wa amma man kanat al hajatu bihi qaimatan, adapun sufi yang
membutuhkan pekerjaan. Walam yakok lahu azufun, dan tidak terjadi padanya keluar. Tidak terjadi padanya keluar. Yahulu, yang menghalangi bainahu wa bainat takallufi, yang menghalangi antara dia dan kebebanan. Fal amalu aula bihi, maka bekerja itu lebih utama untuknya. Jadi kalau dia itu tidak mengalami keluar dari pekerjaan yang menghalangi dirinya dan beban-beban dirinya, maka amal itu lebih utama baginya. Wal kasbu, adapun bekerja bisa'yin, dengan melakukan usaha-usaha, iku ahallu, lebih halal lahu baginya, wa ablahu, dan lebih sampai pada tujuan kepada Allah. Wa ablahu niki kak dibaca dimaknai sampai kepada Allah, karena ini kan bahasnya orang-orang yang menuju Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya disebut murid maupun disebut orang-orang yang sufi itu. Kalau dirinya itu tidak terbebani oleh kebutuhan-kebutuhan dan hatinya juga tidak meronta-ronta kepinginan, nah, maka dia bisa kasab, bisa tajrid. Tetapi kalau dia itu ada beban-beban yang memang beban-beban itu harus diselesaikan, nah, maka bekerja itu lebih utama. Di anal kuuda, karena sesungguhnya duduk-duduk santai, ayasluhu, tidak patut, liman lam yastagni, kepada bagi orang-orang yang masih membutuhkan anit takallufi, untuk terbebani. Maksudnya santai-santai itu tidak patut bagi orang yang masih terbebani. Lam yastagni niku tidak sugih berarti masih butuh dari terbebani. Jadi kalau beban itu masih ada, di bekerja kan. Sesungguhnya Bapak dan saudara-saudara, kalau melihat pemahaman ini, maka intinya bukan pada bekerja atau tidak, tetapi bagaimana kita itu bertauhid. Bertauhid itu dalam pengertian kita sungguh-sungguh meyakini, merasakan bahwasannya yang namanya segala apa yang terjadi ini tidak lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau hatinya itu masih meronta-ronta banyak keinginan, banyak beban-beban yang harus ditanggung karena keinginan-keinginan itu, makanya bekerja. Tapi kalau memang tidak, bukan usah kerja, tapi kecukupan. Ini pendapatipun Ibrahim Al-Khawas. Waqat qala Asy-Syaikh Abdullah Al-Qurasyi, ada seorang syekh namanya Abu Abdullah Al-Qurasyi radhiyallahu an. Dia berpendapat, madamat ala asbabu qaimatun, selagi sebab-sebab itu berdiri atau berlaku, bin nafsi, kepada seorang, fal iktisabu aula, maka bekerja itu adalah lebih utama. Selagi sebab akibat itu menempel pada dirinya, maka dia itu bekerja lebih utama. Karena bekerja nanti hukumnya itu dapat
rezeki kan ngoten toh. Nah, kalau asbab-asbab itu masih melekat pada dirinya seperti saya umpamanya nggih bekerja kemudian tiap bulan dibayar gaji kan ngoten. Ini berarti masih nempel asbab itu bagi saya. Itu pendapatnya Abu Abdillah Al-Qurasyi. Wa qala ba'dul mung mung mungqatiin. Sebagian orang-orang yang sudah terputus bekerja itu berpendapat, bercerita begini. Kuntu dza sun'atin. Satu saat saya dulu itu mempunyai pekerjaan jalilatin yang agung. Yang agung itu maksudnya yang terhormat. Saya dulu itu mempunyai pekerjaan terhormat. Fa uridu minni tarkaha. Maka saya berkeinginan untuk meninggalkan pekerjaan itu. Fahaka. Maka bergejolak fisodri di dalam dadaku. Min aina ma'ash. Nek aku gak kerja, kalau saya tidak bekerja, dari manakah penghidupanku? Fahatafa bihatifun. Fahatifa bihatifun. Fahatafa bihatifun. Maka bersuaralah di dalam diriku, kepada diriku hatifun sebuah suara tanpa rupa. Maksudnya gak ono sing nyuwara, gak ono wong gak. La aroh. La arohu. La arohu, saya tidak akan melihat seseorang. Ini suara nih ngoten niku. Saya tidak melihat seseorang tangkotiu ilayya yang memutuskan pekerjaan demi menujuku. Watat tahimuni, dan dia curiga kepadaku fi rizki, dalam rezekiku. Berarti niki suara tanpa rupa niki adalah suara dari Allah Subhanahu wa taala. Aku, Allah, tidak akan bakal melihat orang yang sudah berniat untuk tajrid tapi masih curiga permasalahan rezeki. Orang sudah tajrid niku memutuskan bukan memutuskan sakarpe dhewe, tapi memutuskan karena keadaan. Ya sudah, saya tidak bekerja, saya ibadah kepada Allah. Jadi antaranya niku tuntutan harus umpamanya harus ngaji, harus ngopeni santri, kan sudah tidak bekerja. Alayya an ukhdim, maka menjadi tanggunganku untuk melayanimu. Walian, menjadi seorang wali, min auliyai, dari antara para waliku. Au munafikon, atau menjadi munafik, min a'dai, dari musuh-musuhku. Alayya an maka saya menjadi tanggunganku menjadikanmu seorang wali dari para waliku, atau menjadi seorang munafik di antara para musuh-musuhku. Gini ki kenceng banget nggih, niki keras banget pendapat ini. Wong nek niat iku gak oleh balik. Nek wis balik maju arep wis pokoknya ibadah nang Gusti Allah, gak boleh balik. Balik kucing, suka situ wis. Gak situ. Ternyata kerja enak daripada ibadah terus. Gak nikmat. Jenengan dereng ngertos nek wong-wong sing pun ibadah tenanan niku lebih nikmat daripada bekerja. Lebih nikmat daripada menikmati hasil pekerjaan. Nggih, Bapak-bapak dan saudara-saudara niki dipahami sebagai
mana kita memahami, oh orang-orang yang berjalan menuju Allah itu begitu kan. Keadaannya niku macam-macam. Nggih. Kalau jenengan-jenengan niku umpamane nggih memang seperti itu nggih monggo. Tapi kalau memang enggak karena memang ya masih jauh atau belum mulai nggih, ya inilah orang-orang yang sudah berjalan menuju Allah itu keadaannya seperti itu. Waqad ishtaroto dan sungguh telah mensyaratkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sungguh mensyaratkan fisih hati qabulil ata'i di dalam sahnya menerima pemberian. Syaratnya adalah ada mal istisrofi, tidak adanya merasa atau mencari kemuliaan ilan nas pada manusia. Jadi seseorang itu niki Rasulullah dawuhipun Rasulullah di dalam kitab Syarah Al-Hikam Ibnu Abbad An-Nafasi Ar-Rundi ini bahwasanya Rasulullah dawuh sahnya seseorang menerima pemberian orang lain itu adalah kalau tidak ada rasa mulia sang pemberinya kepada manusia. Iku pripun oleh memahami mungkin dijelaskan. Wala yakatu yaksulu hada syartu dan hampir-hampir tidak ada orang yang memenuhi syarat ini. Liman dzakarnahu bagi orang-orang yang kami tuturkan min ahli tajrid dari para ahli tajrid illa bihadhir ru'ya al-madhkurah kecuali dengan pendapat yang telah dituturkan. Syarat ini tidak ada yang berhasil kecuali bagi orang-orang yang telah memandang dirinya dengan yang dituturkan pada minggu kemarin yang ngajinya. Itu adalah orangnya sudah neriman, sudah qanaah, sudah tawakal. Berikutnya rawa Zaid an Khalid al-Juhani. Ada seorang yang namanya Zaid itu meriwayatkan dari Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu. Qala. Jadi Khalid niki berkata, beliau mengutip sebuah hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh. Man ja'ahu ma'rufun. Barang siapa yang datang kepadanya pemberian min akhihi dari saudaranya min ghairi mas'alatin yang datangnya itu tanpa diminta-minta wala istisrofi nafsin dan juga tidak adanya keinginan untuk mulia diri fal yakbalhu maka sebaiknya dia menerima pemberian tersebut. Fa innama huwa rizqun. Sesungguhnya pemberian itu adalah rizki. Saqahullahu ta'ala ilaihi yang Allah menggiring rezeki tersebut kepadanya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang kedatangan hadiah dari saudaranya sesama muslim min ghairi mas'alatin datangnya itu tanpa diminta wala istisrofi nafsin dan juga bukan karena merasa dirinya itu mulia. Jadi saat kadang-kadang orang itu kalau diberikan merasanya wah wong aku dikai sehingga merasa dirinya lebih mulia daripada sing ngekei. Kok saged ngoten nggih umpamane ustadz, kiai, guru, dosen dikai wah aku dikai aku ya mulia aku sing dikai. Nah, niku mboten kantuk, tidak diperbolehkan. Nah, kalau
seseorang mempunyai kondisi jiwa yang tidak minta-minta dan tidak merasa dirinya lebih mulia, maka hendaknya dia menerima hadiah tersebut. Karena itu adalah rezeki yang dikirim oleh Allah kepadanya. Ini saken itu setiap orang itu yang memberi maupun yang diberi niku sama-sama datar. Tidak merasa lebih maupun merasa kurang. Kalau pas memberi, ya memberi saja. Ini adalah menebarkan rahmat Allah berupa barang, berupa uang, berupa makanan kepada hambanya Allah yang lain. Meneruskan rahmat Allah dari pemberian dari rezekinya Allah kepada orang lain. Tidak merasa mulia maupun tidak merasa hina. Datar mau sing nrimo datar. Pun betul usah. Kalau memang nggak minta ya diterima saja. Tapi juga tidak merasa mulia karena diberi atau merasa hina karena diberi itu juga. Yang memberi juga tidak merasa lebih mulia daripada yang diberi. Itu meneruskan dari rahmat Allah melalui dirinya. Warawa dan waruwiya dan diriwayatkan an Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Annahu qol sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man wujjiha ilaihi sayun, barang siapa yang dihadapkan kepadanya sesuatu pemberian, min hadar rizki dari rizki, min ghairi mas'alatin dan tanpa meminta-minta, wala istishrofin dan juga tanpa merasa lebih mulia, falayakhudhu maka hendaknya dia mengambil hadiah tersebut, wala yuwassi dan hendaknya dia membuat luas atau mengembangkan pemberian tersebut fi rizki di rizkinya atau pemberian tersebut, fa in kana indahu hinan kalau dirinya itu sudah tidak membutuhkan. Fal yuwassi fi rizki hendaknya dia menerima rezekinya. Fa in kana indahu hinan kalau dia itu adalah orang yang sudah tidak membutuhkan hadiah tersebut, falayat fa'hu maka hendaknya dia menolak untuk diteruskan ilaman kepada orang huwa akhwaju minhu, orang yang lebih membutuhkan terhadap hadiah atau rezeki tersebut. Ini jenengan pas duit akeh diparingi uang duit diterima. Wah, aku duitku akeh, maka uang yang diberikan oleh orang tersebut saya teruskan kepada orang lain. Wah, berasku akeh, kayak beras ya terima wae. Tapi beras itu kemudian diteruskan kepada orang nek pas kata. Intinya kan tidak boleh minta-minta atau merasa lebih mulia karena diberi. Ini pembahasannya kok mirip-mirip wong kiai yang diberi-beri gitu ya. Iya. Karena rata-rata yang sing nglakoni menuju Allah niku nggih sing disebut kiai-kiai ini. Nggih, niku dawuhipun Rasulullah di dalam kitab Syarah Al-Hikam. Maqala Umar bin Ibnu Khattab, dan ini dikisahkan dari Umar bin Khattab bahwasannya beliau Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau niku bercerita nih. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yuktini memberiku al-ato'a pemberian. Pada satu saat Rasulullah itu memberiku pemberian. Pemberiannya tidak dijelaskan di sini berupa makanan atau berupa baju atau berupa apapun. Fa'aqulu lahu, kemudian aku menjawab, saya menjawab lahu kepada Rasulullah.
Ini sahabat Umar yang menjawab, diparingi jawab ngeten. Aktihi ya Rasulullah, akti ya Rasulullah, jenengan berikan saja pemberian ini man kepada orang wa afqaru ilaihi minni, yang orang tersebut lebih membutuhkan daripada saya. Sahabat Umar diparingi ngoten niku. Wah, merasa nggak butuh. Akhirnya, ya Rasul, diparingaken mawon kepada orang yang lebih fakir daripada saya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dawuh ngeten. Faqala Shallallahu Alaihi Wasallam, khudhu, ambillah pemberian ini. Fata mawalhu, dan kemudian jadikan ia berharga. Jadikan ia pemberian itu jadikan berharga, bisa dijual, bisa dirupakan bentuk lain. Contoh, jenengan diberi orang beras jenengan sih banyak, jual aja berasnya, dijadikan uang untuk beli yang au tasaddaq bihi, atau bersedekahlah dengan pemberian itu. Niki dawuh Rasulullah ya. Jadi satu saat Rasulullah niku mengasih barang kepada sahabat Umar. Sahabat Umar merasa tidak membutuhkan, akhirnya diberikan saja ya Rasul kepada orang yang lebih membutuhkan daripada saya. Tapi Rasulullah kemudian dawuh bahwasanya ambil saja. Seandainya engkau tidak membutuhkan, bisa dijual, dirupakan yang lebih membutuhkan. Atau kalau nggak seperti itu, ya sedekahkan saja. Nah, berani ya sahabat Umar ya. Nah, nyuruh Rasulullah, ya kan? Jadi kan sedekahkan mohon pada orang yang lain. Lah nyuruh Rasulullah. Ya mungkin bahasanya ya lain ya. Tapi ya wis pokoknya diterima mawon gitu. Terima mawon, bisa disedekahkan, bisa di. Wa ma ja'aka min hadzal mal, apa-apa niki dawuhipun titik nggih. Wa ma ja'aka min hadzal mal, apa-apa dari harta benda yang datang kepadamu, wa anta ghairu mustasyrifin, dan engkau tidak merasa dirimu lebih mulia daripada yang ngasih, wala sa'ilin, dan juga engkau tidak minta-minta, fakhudhu, ambil saja. Sampai-sampai ini ada yang memberlakukan. Saya pernah dengar satu kisah, para kiai itu ada yang dawuh, ini nek sing ngasih wae yo jin. Terima wae. Pokoknya gak minta-minta loh. Ngasih ake, ngasih keris. Nah jenengan umpamanya ada orang kalau memang itu kemudian dikasih oleh jin tapi nggak pernah minta, dan juga tirakatnya itu bukan untuk nyari gitu. Kalau dikasih keris, ya diterima aja. Apalagi kerisnya dari emas, nanti dijual. Syaratnya loh, ya, syaratnya tidak minta-minta atau merasa lebih mulia. Nah, karena banyak orang yang tirakat itu golek malah ngono. Nah, itu malah gak oleh nggak diambil. Dikai. Saya itu punya temen ngakunya loh ya, punya banyak ake. Itu salah satunya dikasih ke saya itu ya kalau sering-sering itu kalau ziarah kubur di rak-rak merono apa ake. Jojo kancamu sing ngekeki kowe dikutemu. Tapi berkali-kali ya. Masa kancaku ya gak, masa kancaku tiap aku ziarah kubur dhek melu terus sembunyi nguncali aku ake, ora lah. Ya aku dikai ya tak terima. Sampai saiki ya ora tau tanggo. Enten isine, enten apa? Watu. Ya ake ya isine lah. Wa mala, kalau tidak seperti itu.
maksudnya. Ini tadi kan kalau ada harta benda datang kepadamu dan itu bukan atas permintaanmu dan bukan karena engkau ada rasa lebih mulia saat mau dikasih itu, ya ambil saja. Wa malah, tapi kalau tidak seperti itu, jadi engkau merasa lebih mulia atau engkau minta-minta, fala tattabi'hu nafsaka, maka jangan ikuti nafsu. Berarti nopo intine? Ada pada nafsu toh. Qala Salim. Ada seorang yang dikutip namanya Salim. Famin ajli dzalika kana Ibnu Umar la yas'alu ahadan syai'an. Famin ajli dzalika, karena pendapat seperti inilah, maka Ibnu Umar itu layas alu tidak pernah meminta ahadan kepada seorang pun syai'an apapun. Jadi anaknya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an yang namanya Abdullah bin Umar ini adalah tidak pernah meminta kepada seorang pun apapun. Wala yaruddu syai'an u'tiyahu, dan juga tidak pernah menolak pemberian apapun. Nah, jadi tidak pernah meminta, kalau diberi tidak pernah menolak. Itu pemahaman-pemahaman para sahabat. Cara prakteknya itu diantaranya seperti ini. Fal istisrafu ilan nas matmumun. Ini kemudian menjelaskan tentang orang yang merasa lebih mulia. Merasa bahkan mencari kemuliaan di hadapan manusia. Fal istisrafu, adapun orang yang mencari kemuliaan atau merasa lebih mulia ilan nas kepada manusia, itu adalah mazmumun, tercela. Qadihun, yang cacat fit tauhid, di dalam masalah saat ini orang flexing niku pengennya dimuliakan orang. Orang banyaklah macam-macam cara mencari kemuliaannya, itu macam-macam. Ada yang nyandang bagus biar dimuliakan orang lain. Ada yang berkendaraan bagus agar dihormati oleh orang. Ada yang berbicara bagus-bagus agar dimuliakan orang lain. Niku matmumun qadihun fit tauhid, tercela dan cacat di dalam masalah tauhid. Berarti tembung tauhid itu adalah tembung yang sangat dalam. Tauhid itu adalah meletakkan dirinya itu tidak ada adanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada niku bisa dimaknai tidak ada kekuasaan, tidak ada kekuatan, tidak ada kehendak yang dilakukan kecuali kehendaknya Allah. Tidak ada yang ada kecuali semuanya adalah diciptakan oleh Allah, di bawah kekuasaan Allah. Gunung sebegitu besarnya itu juga tidak bisa meletus ataupun melelehkan lahar kecuali itu karena taat perintah Allah. Walaupun sudah ada sistemnya. Ini pendapat berbeda-beda nggih. Jadi ada ulama yang berpendapat bahwasannya pada zaman kenabian Nabi Muhammad sampai nanti akhir zaman, maka yang pergerakan sistem sunatullah itu adalah dominan. Dominan itu maksudnya tidak ada lagi mukjizat sebagaimana pada zaman Nabi Musa yang umatnya minta makan langsung dikasih makan. Tidak ada mukjizat lagi seperti itu pada zaman umatnya Rasulullah ini.
Ya, manusia harus kemudian menggerakkan akal pikirannya untuk memahami alam semesta ini, okay, dengan tetap berpondasi ini semuanya adalah kekuasaan Allah, yang menggerakkan Allah, yang berpengaruh adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, wallahu a'lam. Karena saat orang ini yang berkata kepada saya, menceritakan itu, ada ulama seperti itu saat saya. Nah, kalau semua sudah terserah sistem, mengapa banyak dokter yang tidak sama dalam mengobati penyakit yang sama? Yang satu sembuh, yang satu enggak. Bahkan mungkin dokter yang satu yang gagal itu lebih canggih, lebih berpengalaman. Tapi kok mengapa pasiennya juga meninggal? Kalau semua itu sudah diserahkan oleh Allah ke sistem ini, dia belum bisa menjawab. Ya, sementara ini yang bisa kita pahami bersama-sama, ya sistem itu dibuat oleh Allah, tapi ya terserah Allah gitu loh. Terserah Allah itu maksudnya sistem itu mau diubah sebagaimana mukjizat. Mukjizat itu kan membentur sistem tuh, Pak. Sistem itu maksudnya kayak api bisa membakar. Saat terjadi mukjizat, ya api tidak membakar Nabi Ibrahim. Bulan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menurut orang Quraisy itu kan yang membelah bulan Nabi Muhammad. Kan Nabi Muhammad doa, yang belah bulannya tetap Gusti Allah. Nah gitu. Rasulullah doa. Nah, berarti doa ini bisa mengubah sistem. Ya. Koyok-koyok ngubah sistem gitu. Tapi bisa juga doa itu bukan mengubah sistem, tetapi membelokkan sistem ke sistem yang lain gitu. Dari satu sistem ke sistem. Ini masalah takdir, masalah kodar, masalah gini kadang-kadang sulit dipahami. Oke, untuk sementara seperti itu mohon saya menyampaikan tentang kayak gini. Oke. Nah, mencari hormat, mencari mulia itu adalah tercela cacat di dalam tauhid. Ini logikanya ada lagi. Kalau seseorang itu mencari mulia, berarti kan pekerjaannya itu sering-sering bukan karena lillah. Kalau orang mencari mulia, berarti pekerjaannya bukan karena lillah, tapi karena ingin mencari sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain itu ya macam-macam. Yang penting bukan lillah. Ruwiya an Ahmad bin Hambal, diriwayatkan anna Ahmad bin Hambal, bahwasannya Ahmad bin Hambal terkenal loh. Kenal mboten? Masuk terkenal. Kan madhab 4 niku enten. Nah, niki maksud ini salah satu imam madhab. Radhiyallahu an, mudah-mudahan Allah meridhai beliau. Kharaja data yaumin, beliau Ahmad bin Hambal niki satu hari beliau keluar ila syari iba bisyam, ke kalau kita di bawah gerbang kota Syam. Fastaro dakikon, kemudian beliau Ahmad bin Hambal niki membeli dakikon, tepung. Walam yakun fil maudhi'i man yahmiluhu, dan di toko tepung itu tidak ada orang pengangkut tepung. Fawafa Ayyub al-Hummal, maka Ahmad bin Hambal tadi ketemu dengan seseorang namanya Ayyub al-Hummal, yang tukang panggul, tukang bawa. Fahamalahu, maka kemudian Ayyub membawa dakik, membawa tepung tersebut. Wa dafa'a ilaihi Ahmad ujratuhu, kemudian
Imam Ahmad ini memberikan upahnya kepada Ayub. Falamma dakhala ad-daro, kemudian sesampai di rumah, kemudian Imam Ahmad itu masuk ke rumahnya ba'da ini setelah izin dari falamma dakhala ad-daro. Ba'da ini setelah izinnya Ahmad bin Hanbal. Ittafaqa anna al-dar, kemudian penghuni rumah itu berarti saudara atau keluarganya Ahmad bin Hanbal itu sepakat. Oh, maaf. Ittafaqo lah, ketepaan ngoten lho. Ketepaan saat Ayub sama Imam Ahmad ini masuk ke dalam rumah. Rumahnya Ahmad bin Hanbal lah. Penghuni rumah itu lagi membuat roti. Qad khabazu sedang membuat roti. Maka na indahum minat dakik, yang mana di sisi mereka ada tepung. Wataroku, dan kemudian mereka meninggalkan al-khubza ala syariri dan syafu, yang mana kemudian keluarga yang ada dalam rumah itu meninggalkan roti di atas kasur yang syafu dan kemudian menjadi kering. Faro'ahu Ayub, maka Ayub melihat roti itu. Ayub yang tukang panggul tadi itu. Wakana yasumud dahro, dan dia sedang berpuasa ad-dahar, puasa nerus. Jadi 1 tahun puasa kecuali pas hari raya itu. Ayub ini tukang panggul tapi puasa setahun. Faqala Ahmad libni Sholih, maka berkatalah Imam Ahmad kepada anaknya yang bernama Sholih, idfa ila Ayub minal khubz, serahkanlah roti itu kepada Ayub. Fadafa'alahu raghifaini, maka anaknya Imam Ahmad itu menyerahkan 2 potong roti. Faraddahuma, maka Ayub menolak kedua roti tersebut. Faqala Ahmad, "Dokhuma." Nah, ini terusnya cerita. Imam Ahmad mengetahui hal tersebut, "Dokhuma, udah tinggalkan, nggak apa-apa." Tinggalkan maksudnya dia menolak, ya sudah. Summa sobir qalilan, kemudian bersabarlah, tunggulah qalilan sebentar. Summa qala khudhuma, kemudian Imam Ahmad berkata, ambillah 2 roti tersebut. Wa alhiqhu, dan kemudian kejarlah Ayub. Ayub tadi itu yang dikasih roti tidak mau nerima, kan pergi. Terus ya sudah kalau pergi, terus tunggu sebentar, kemudian kejarlah si Ayub itu dengan membawa roti. Fa'akhadahuma. Nah, ternyata setelah dikejar itu dikasih, kemudian diterima. Faraja'a Sholih muta'ajiban, kemudian kembalilah Sholih anaknya Imam Ahmad itu dengan takjub, heran. Kok gini ya? Mau pas nang omah dikasih roti, lah. Oke, terus bapak bilang tunggu sebentar. Setelah sebentar, wonge wis adoh, aku kon ngejar, kon ngasih roti dan orangnya mau nerima. Ya heran dengan itu. Kok gak mau diterima, aku kan orang pelayan gitu loh. Faqala lahu Ahmad, kemudian berkatalah Imam Ahmad kepada anaknya, "A'ajabta mirraddihi wa akhdhihi?" Apakah engkau heran dengan penolakan dan penerimaan Ayub? Qala na'am, nggih kula heran. Qala, kemudian menjelaskanlah Imam Ahmad, "Hada rajulun sholih." Laki-laki ini adalah seseorang yang sholih. Berarti kesimpulannya Imam Ahmad itu walaupun ahli fikih tapi punya kasaf juga loh. Jarang-jarang tadi ceritakan kayak gini. Ternyata Imam Ahmad punya kasaf juga.
Kadang-kadang nek dipikir-pikir orang seterkenal itu sampai sekarang ilmunya masih dimanfaatkan orang lain, nek gak waline Gusti Allah sapa ya. Nah, kemudian Imam Ahmad menjelaskan, lama ro'a al-khubza, saat Ayub itu melihat roti, istasrofat nafsuhu. Nafsunya niku pingin kepada ilahi, kepada roti itu. Kan dia lagi poso. Umumnya nek wong poso ana panganan pripun? Meronta nafsu. Falamma atainahu, dan saat kita Imam Ahmad dan lain-lain, saat kita memberinya kepada Ayub tadi, ma'al istisrofi roddahu, dengan perasaan kita lebih mulia daripada Ayub, karena kita memberi bersedekah, dia penerima sedekah. Roddahu, maka Ayub menolak. Berarti Ayub yang diceritakan ini, sing poso bendina, iki ya kasar. Waduh, wong pinter kabeh. Suma Aisyah, kemudian putus asalah Ayub, maksudnya wes nafsunya itu maksudnya wis ora digatekke gitu lah. Farodatnahu ilaihi ba'dal iyas. Farodda far farodatnahu, maka kita baleni kepada Ayub ba'dal iyasi, setelah putus asa, maksudnya putus asa sudah tidak ada nafsunya yang bergerak. Fakob balahu, maka dia memberi. Intinya adalah kalau mau menerima pemberian jangan karena nafsu. Memberi juga bukan karena nafsu. Hanya tanya ini Imam Ahmad juga. Karena kamu memberinya dengan perasaan lebih mulia daripada yang ingin di luar biasa orang-orang. Yo, ya, luar biasa. Maka memang kitab Al-Hikam ini termasuk syarahnya ini memang betul-betul rekaman dari orang-orang yang berkehendak menuju Allah Subhanahu wa taala, atau disebut orang-orang yang takorub ilah. Jadi kalau belum takorub tenanan, ya angel pahami. Karena apa? Masih sering menolak dengan hal seperti ini. Ya Bapak, terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memahamkan kita dan menolong kita untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tusinihi ya rabbal alamin. Matur nuwun. Wassalamualaikum.